Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Kemudian salawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak syafaat di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua pada hari ini dan hari-hari seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia, dan insya Allah kemuliaan dan kejayaan itu di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang mungkin bagi saudara-saudaraku, para pemirsa sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mungkin pada hari ini sedang mengalami suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah amanah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja, insya Allah masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai 18 manfaat sholat tahajud bagi kehidupan sehari-hari dan untuk kesehatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, yang dijamin keselamatan serta kebahagiaannya saja, selalu melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kadang kita masih ragu untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud tidak hanya bermanfaat untuk di akhirat, tetapi sholat tahajud mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya. Tetapi sholat tahajud juga mempunyai banyak manfaat lain yang bisa kita rasakan sekarang. Seseorang yang selalu terbiasa sholat tahajud akan bisa mengontrol emosinya karena mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa. Beberapa manfaat sholat tahajud adalah
sebagai berikut, yaitu yang pertama, penghapus dosa serta mencegah berbuat dosa. Sholat tahajud merupakan ibadah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah yang akan kita mintai. Seperti kita ingin meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tobat kita diterima dan diampuni. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu jaminan masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka jaminan masuk surga telah dijelaskan dalam riwayat pada sebuah hadis, yaitu jaminan masuk surga bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam ketika orang-orang sedang tidur lelap. Tetapi orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun serta mengambil air wudhu, walaupun kelihatannya mudah tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa, maka Allah memberikan balasan surga bagi yang melaksanakannya. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ketiga, yaitu mendapat keringanan ketika dihisab di akhirat. Seseorang muslim yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat sholat tahajud maka akan diampuni karena berdoa di waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam. Kemudian manfaat yang keempat dari sholat tahajud, yaitu tanda takwa terlihat di wajahnya. Orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud, maka wajahnya akan terlihat bersinar. Hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan, karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat tahajud akan menjaga keimanan seseorang, akan tetap ada di dalam hati, sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta. Kemudian manfaat sholat tahajud yang kelima, yaitu melancarkan aliran darah di tubuh. Sholat tahajud tidak hanya dilakukan untuk berkeluh kesah dan mengadu kepada Sang Pencipta, tetapi sholat tahajud juga mempunyai manfaat kesehatan badan. Saat udara masih bersih, oksigen belum tercemar, yaitu saat jam 3 pagi, maka akan menyehatkan paru-paru kita, melancarkan peredaran darah, serta menyehatkan tubuh. Manfaat yang keenam dari sholat tahajud, yaitu membesarkan rongga paru-paru. Gerakan sholat yang dilakukan ketika sholat mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu gerakan yang bermanfaat untuk kesehatan yaitu gerakan takbiratul ihram, kemudian kita bersedekah. Gerakan tersebut akan membuka rongga paru-paru menjadi besar, sehingga akan melancarkan aliran udara menuju paru-paru. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan paru-paru kita. Sholat tahajud yang dilakukan pada pagi hari
yaitu jam 3 pagi, akan semakin mendukung kesehatan tubuh karena kita melakukan gerakan-gerakan yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, bahkan manfaatnya akan lebih terasa dibandingkan dengan olahraga. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ketujuh, yaitu pikiran jauh tenang dan segar. Pikiran jauh lebih tenang dan lebih segar. Berbagai aktivitas kita dilakukan seharian pastinya akan membuat badan kita butuh istirahat. Setelah kita bangun pagi di sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta segar kembali. Pada waktu itu sangat bagus untuk merefresh pikiran kita sehingga beban-beban hidup akan terkurangi. Mengadulah kepada Allah, Sang pemilik alam ini, maka hanya kepadanya kita meminta dan akan diberi apa yang kita hajatkan. Kemudian manfaat sholat tahajud yang kedelapan, yaitu memperoleh cinta dan ridha Allah. Yang kedelapan, memperoleh cinta dan ridha Allah. Allah akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkan diri. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka apapun yang kita panjatkan akan terkabul selama yang kita doakan untuk hal-hal kebaikan. Manfaat sholat tahajud yang kesembilan, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Melakukan sholat tahajud dengan gerakan-gerakan yang dilakukan serta bangun di sepertiga malam, berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh kita telah dilakukan riset bahwa secara bioteknologi sholat tahajud mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Manfaat sholat tahajud yang ke-10, yaitu sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sholat tahajud merupakan sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sholat tahajud dilaksanakan pada tengah malam yang akan memberikan waktu dan suasana khusyuk untuk berdoa. Di waktu tersebut kita dapat menumpahkan segala keluh kesah kita yang kita rasakan kepada Sang Khalik. Hanya kepadanya tempat yang tepat untuk mengadu dan meminta pertolongan. Manfaat sholat tahajud yang ke-11, yaitu dikabulkannya doa-doa. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah, Allah berkenan dengan urusan dunia dan akhirat. Sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap sepertiga malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, janji Allah telah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tahajud kemudian setelah meminta sesuatu akan diberikan. Memohon ampunan maka akan diampuni. Siapa yang berdoa akan dikabulkan.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ke-12, yaitu akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji, sehingga membedakan mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Kenikmatan serta derajatnya tidak ada yang bisa menyamainya di dunia. Ini karena hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan di akhirat nanti. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ke-13, yaitu menjauhkan diri dari kelalaian hati. Manfaat melaksanakan sholat tahajud salah satunya yaitu maka orang-orang tersebut akan dijauhkan dari kelalaian hati. Maka kita akan selalu diingatkan agar senantiasa ingat kepada Sang Maha Besar, sehingga hati kita tidak akan sombong, tamak, iri, dengki, serta penyakit hati lainnya yang dapat membuat kita lupa dan lalai bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Manfaat sholat tahajud yang ke-14 yaitu meringankan lamanya berdiri di hari kiamat. Saudara-saudaraku, sholat tahajud akan meringankan lamanya berdiri di hari kiamat nanti. Hari kiamat merupakan hari akhir dari kehidupan di dunia. Semua akan mati dan hancur. Pada hari tersebut tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali pertolongan Allah serta amal baik yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Maka sholat tahajud akan menolong kita meringankan apa yang kita rasakan ketika di hari kiamat. Manfaat sholat tahajud yang ke-15 yaitu penyebab husnul khotimah. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah, karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Semoga dengan melaksanakan sholat tahajud maka akan menghantarkan kita menuju husnul khotimah. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ke-16 yaitu menjaga ketampanan dan kecantikan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk Anda terjadi tampan atau cantik secara lahir ataupun batin, seperti yang telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan wajahnya terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ke-17 yaitu mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, tentunya usaha atau ikhtiar, tetapi jangan lupa lengkapi dengan berdoa. Usaha tanpa doa maka akan susah tercapai karena tidak ada pelumasnya untuk mempercepat tercapainya doa. Maka dalam menggapai apa yang dicita-citakan, berusahalah dan berdoa pada sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud.
Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab, sehingga akan terkabul apa yang menjadi hajatmu. Saudara-saudaraku, kemudian manfaat sholat tahajud yang ke-18 yaitu terhindar dari infeksi pernapasan, mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Menurut salah satu pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, salah satu cara untuk melakukan gaya hidup sehat yaitu dengan kita membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan membantu tubuh meningkatkan kesehatan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita seperti penyakit pernapasan. Sholat tahajud akan menjadi seperti terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan serta mencegahnya untuk datang kembali sehingga tubuh akan sehat dan bugar. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manfaat dari sholat tahajud yang kita lakukan. Jadi saya simpulkan dan saya ulangi kembali 18 manfaat sholat tahajud bagi kehidupan sehari-hari dan untuk kesehatan. 18 manfaat sholat tahajud itu diantaranya: pertama, sebagai penghapus dosa serta mencegah perbuatan dosa. 2. Menjamin masuk surga. 3. Mendapat keringanan ketika dihisab di akhirat. 4. Tanda takwa terlihat di wajahnya. 5. Melancarkan aliran darah di tubuh. 6. Membesarkan rongga paru-paru. 7. Pikiran jauh lebih tenang dan segar. 8. Memperoleh cinta dan ridha Allah. 9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 10. Sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. 11. Dikabulkannya doa-doa. 12. Akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. 13. Menjauhkan diri dari kelalaian hati. 14. Meringankan lamanya berdiri di hari kiamat. 15. Penyebab husnul khotimah. 16. Menjaga ketampanan dan kecantikan. 17. Mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. 18. Terhindar dari infeksi pernapasan, mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Nah, saudara-saudaraku, para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dari 18 manfaat sholat tahajud yang kita lakukan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sampaikan mudah diterima dan dapat bermanfaat buat saudara-saudaraku. Semoga saudara-saudaraku dapat melakukan sholat tahajud secara istiqomah dan segala hajat ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Akut yang lainnya yang insya Allah selalu bermanfaat. Amin ya robbal alamin.